Salam sehat, namaste. Saya mencoba memberikan sedikit informasi tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pasti tidak ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ada adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam kurikulum pendidikan tinggi. Beberapa slide berikut ini mudah-mudahan bisa menyamakan persepsi kita tentang apa itu program MBKM yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim dengan mengeluarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Semoga slide saya berikut ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Konsepnya itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka bukan sebuah kurikulum. Jadi dia sebuah program yang tujuannya adalah ketika mahasiswa lulus dengan program Merdeka ini atau dengan Merdeka di dalam kampus, lulusan yang sama, profil lulusannya tercapai, capaian pembelajarannya tercapai, kompetensinya tercapai. Jadi konsepnya bukan kurikulumnya ada kurikulum Merdeka, bukan. Jadi kurikulum kita adalah kurikulum 2020 untuk mahasiswa di prodi kita, tetapi dalam pencapaian profil lulusannya, dalam pencapaian kompetensinya, mahasiswa dimerdekakan untuk mengambil proses belajarnya dengan model-model pembelajaran 8 model yang disiapkan itu yang disebut dengan program Merdeka Belajar. Jadi boleh merdeka di luar kampus, boleh merdeka di dalam kampus, boleh di luar perguruan tinggi, tetapi yang menjadi kata kuncinya adalah semua itu dalam proses pembelajaran untuk mencapai profil lulusan. Oke, jadi yang pertama adalah kita evaluasi kurikulum 2016 dengan tracer study, lalu kita bangun dan rekonstruksi kurikulum 2020. Ini langkah-langkah yang harus kita penuhi ketika mau mengevaluasi kurikulum. Ada tracer study dengan pengguna, dengan alumni, kemudian menginterpretasi data tersebut, kekuatan kita, kelemahan kita, peluang dan ancaman itu ini teori dasarnya banget. Kemudian melibatkan asosiasi, lalu dengan itu kita evaluasi kembali profil lulusan kita, ada yang perlu direvisi atau ditinjau, ada yang perlu ditambah atau yang dikurangi berdasarkan tracer study. Lalu kita menetapkan CPL sesuai dengan profil lulusan, menetapkan bahan kajian, menetapkan kelompok mata kuliah, membuat matriks versus CPL, kemudian didistribusikan ke 8 semester sampai menyusun RPS-nya. Ini baru siap kurikulumnya diimplementasikan. Oke, di mana program Merdeka Belajarnya? Kita bisa lihat dari sini. Komponen minimal sebuah kurikulum itu mulai dari profil lulusan, ada profil lulusannya, dari situ keluarlah CP lulusannya, bahan kajian dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah kita paham semua dari panduan kurikulum. Ketemulah CPMK-nya, ya, capaian pembelajaran mata kuliah, ada sub CPMK-nya, bagaimana bentuk perkuliahannya, bagaimana metodenya dan seterusnya, bagaimana indikator ketercapaian CP-nya, bagaimana penilaian hasil belajarnya yang tertuang di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, di mana program Merdekanya? Program Merdekanya ketika implementasi kurikulum itu. Jadi program Merdeka Belajar itu sudah tahap implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Maka ketika dia merdeka belajar di luar, jangan diasumsikan dia sedang kerja, pergi magang, oh ya kerja, bukan.
dia sedang proses belajar lewat magang dalam rangka mencapai profil lulusannya, dalam rangka mencapai kompetensi dia. Oke, jadi ini program MBKM-nya sudah tahap implementasi. Ada 8 semester yang kita rencanakan, kemudian 1 atau 2 atau 3, maksimum 3, mahasiswa boleh mengambil jalur alternatif untuk merdeka belajar. Oke, mengapa perlu? Ternyata itu untuk memastikan link dan match dengan dunia usaha, dunia industri di DU itu sesuai gitu. Jadi lulusan kita itu sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mudah terserap. Jadi ini yang kedua, ini yang perlu digarisbawahi, membantu mahasiswa meraih capaian pembelajaran dalam sikap, pengetahuan, keterampilan dengan skill 6C itu critical thinking, creative thinking, collaboration, communication skill, computational skill, dan compassionate, sehingga dia begitu terjun ke lapangan nanti dia siap menciptakan kultur belajar yang inovatif. Jadi apa? MBKM itu belajar dan proses learning, bukan bekerja. Belajar mencapai kompetensi-kompetensi yang ditetapkan oleh Prodi lewat Merdeka Belajar. Oke, jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan sebuah jalur alternatif. Ini yang perlu konsepnya kita pahami bersama sebagai dosen, sebagai pengguna, sebagai mitra kita di perusahaan atau di industri atau di dunia usaha atau di perguruan tinggi lain atau dimanapun mereka mengambil program MBKM-nya. Ini hanya sebuah jalur alternatif untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Sebuah jalur alternatif untuk mencapai kompetensi lulusan. Jadi apakah harus keluar, harus magang? Apakah harus lewat independen tadi? Is no. Jawabannya tidak harus. Boleh iya, boleh tidak. Tergantung kekuatan dan kelemahan dan peluang yang ada di prodi tersebut. Jadi tidak wajib. Kita wajib memfasilitasi mereka, tapi tidak wajib untuk melakukannya. Oke, jadi di dalam kurikulum kita, di mana letak magangnya? Kita menetapkan bahwa jika mahasiswa mau magang, ini loh soft skill yang harus dipenuhi itu, nanti mampu berkomunikasi dengan baik, mampu ini, hard skillnya ketika Anda pulang nanti setelah 6 bulan atau setelah 12 bulan, Anda mampu ini. Lalu kalau kita sudah menetapkan mampu ini dan seterusnya, di sini ada setara mata kuliahnya adalah mata kuliah A, B, C, dan D, dan E, dan seterusnya. Artinya mahasiswa A mengambil jalur biru, mahasiswa B mengambil jalur yang bata ini atau yang coklat ini, akan sama-sama mencapai kemampuan yang sama harusnya. Kompetensi yang mereka dapatkan akan sama, apakah di luar ataupun di dalam, harusnya sama dengan karakter yang berbeda tentunya. Nah, setelah itu baru kalau untuk mahasiswa yang kurikulumnya sebelumnya, maka dia bisa mengkonversi skill yang didapat ke mata kuliah yang ditetapkan oleh prodinya. Ya, seperti itu. Kemudian apakah atau dia mengambil independent study misalnya, kalau dia independent study maka kemampuannya adalah A, B, C, dan D. Lalu nanti setara mata kuliahnya seperti ini. Nah, ini yang harus disiapkan oleh prodi. Gitu ya. Dan seterusnya sampai 8 model itu. Penelitian juga seperti itu. Nah, saya memberikan contoh 3 hal ini. Seperti itu, konversi ya. Jadi tim kurikulum menyiapkan, mengatur, mendesain di semester 5 misalnya. Ini hanya contoh, tidak harus. Semester 5 mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya setara program MBKM-nya. Misalnya modelnya model A, mampu ini dan seterusnya.
Kemudian begitu juga semester 7, 8 dan seterusnya, ini yang didesain oleh tim kurikulum. Jadi kurikulum ini memang sebuah ramuan bahan baku untuk menghasilkan produknya, maka harus dibuat dengan bagus. Kalau dia buat kue nastar, ya komposisinya harus ini dan seterusnya, cara buatnya begini, maka nanti akan dihasilkan kue nastar yang sangat bagus. Kalau saya mau buat yogurt, ya produknya yogurt, bahan bakunya adalah ini dan harus saya buat dengan cara ini dan seterusnya. Oke. Dari mana kita mulai? Maka kita mulai dari evaluasi kurikulum sebelumnya. Kita lakukan tracer study, apakah kebutuhan market, kebutuhan stakeholders kita, apa kata alumni kita, apa kata asosiasi program studi kita, sehingga kita bisa meramunya dengan lebih baik dan betul-betul kita hasilkan sebuah kurikulum yang menghasilkan mahasiswa sesuai dengan profil yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Sebagai kesimpulan dari persepsi ini, konsep merdeka belajar, kita harus bisa membayangkan mahasiswa kita ada mahasiswa A, B, dan C. Nah, jalur biru adalah jalur yang ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai 144 minimal, boleh maksimum 160 SKS sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi dia bisa di dalam kampus selama maksimum 14 semester. Nah, selama kurang dari atau sama dengan 5 semester, bukan semester 5 ya, tapi 5 semester, beda itu. Selama 5 semester, mahasiswa A, B, C, dan D itu sama-sama di dalam kampus. Tapi semester berapanya masing-masing mereka merdeka menetapkannya bersama dengan dosen pembimbing akademiknya. Lalu si B, C, dan D dia mengambil jalur alternatif yang merah bata. Bahkan si C setelah dia ngambil 1 semester di dalam perguruan tinggi juga bisa, atau di luar perguruan tinggi dia kembali lagi ke prodinya di jalur biru. Si D dia setelah 1 semester di dalam PT atau di luar perguruan tinggi, bisa juga 1 semester magang di luar yang non perguruan tinggi seperti dunia usaha, dunia industri. Jadi dia sudah 2 semester ini, 1 semester di dalam PT, 1 semester atau di luar PT, kemudian dia pergi magang, lalu setelah itu dia kembali ke prodinya untuk menyelesaikan yang 144 SKS. Si B dia lanjut 3 semester di luar prodi sampai dia lulus dan dinyatakan lulus, dilaporkan ke Dikti, dan akhirnya mereka sama-sama wisuda di GSG dengan minimum 144 SKS dan 160 SKS. Inilah yang menjadi konsep merdeka belajarnya. Jadi merdeka memilih apakah tetap di jalur biru atau ke jalur bata, lewat jalur merah atau melewati jalur hijau, terserah kepada mahasiswanya. Diharapkan dia punya planning yang bagus dari awal bersama dengan dosen PA-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.